Jadi sepatu kalau nggak plat karbon nggak kenceng. Jadi kalau lari nggak pakai Strava nggak update gitu. Nah jadi adanya pergeseran nilai esensi ini menjadi dampak negatif juga. Tapi tetap ada dampak positifnya. Tetap sehat, tapi miskin gitu. Kemudian dari itu semua disebabkan karena ada pertumbuhan aplikasi pelacak lari. Mungkin yang paling terkenal sekarang itu aplikasi Strava. Strava itu, untuk penjelasan sedikit, yang belum tahu Strava itu seperti sosial media kita pada umumnya. Seperti Instagram, Facebook, tapi bedanya di Strava itu nggak bisa update status, Pak. Jadi cuma bisa ngasih tunjuk lari. Kita lari, kita rekam, nanti ada jaraknya, diupload ke sosial media Strava itu sendiri. Nanti orang bisa ngasih like, komen, terus nge-share. Nah, Strava itu sama kayak seperti Instagram, tapi bedanya ya karena ini aplikasi untuk lari khusus, jadi orang-orang pakai ini untuk mengukur jarak. Nah, pertumbuhan aplikasi lari, pelacak lari ini menimbulkan dampak volume tadi. Jadi semakin divalidasi lah ego orang-orang yang lari itu dengan memberikan atau menunjukkan pace larinya yang kencang, jaraknya yang ratusan kilo, puluhan kilo, dia bisa kencang. Padahal aslinya Strava itu orang-orang itu lari nggak sekencang itu juga. Sebenarnya Strava itu bisa di pause. Jadi dia lari kenceng di pause, bukan saya terus lari lagi. Sebenarnya nggak lah kenceng-kenceng banget. Jadi banyak yang dimanipulasi juga dalam aplikasi lari ini. Gitu. Kemudian dampak positifnya dari lari ini apa? Timbulnya komunitas. Jadi selain dari dampak-dampak buruk yang saya bilang tadi, dampak positifnya adalah adanya komunitas berlari. Semakin sering bersosialisasi, bertukar informasi. Tapi dampaknya komunitas ini ada juga yang negatif. Jadi kita semakin sering untuk melihat orang-orang yang lebih outfitnya daripada kita. Nah, seringkali timbul rasa iri, dengki, dan insecure. Mungkin untuk anak-anak muda itu menjadi patokan dirinya. Jadi aku kalau lari, kalau nggak Adidas males lah gitu. Walaupun di komunitas itu sebenarnya nggak ada aturan tertentu. Nah, kalau di sosial media sampai menimbulkan dampak negatif, yaitu joki Strava. Dalam data menunjukkan adanya fenomena joki Strava di mana seseorang menyewa orang lain untuk berlari dan mencatat hasilnya di akun mereka. Saking orang-orang ini haus validasi di sosial media, orang itu sampai joki. Jadi dia nggak bisa lari sebenarnya. Dia bayar orang, dan joki itu di sosial media saya lihat beragam. Mulai dari 200.000 per 10 kilo sampai ada yang 1 juta. 1 juta itu half marathon, 21 kilo. Sehat enggak, miskin iya gitu. Makanya fenomena lari ini sangat ada dampak positif dan negatifnya.